أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jadi ular nanti. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi an Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna Allah qala ya Isa inni ba'ithu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum yakrahuna tasabu wa sabaru wa la hilma wa la ilma kaifa yakunu hadalahum wa la hilma wa la ilma ya Rab. Qala Allah Ta'ala u'tihim min hilmi wa ilmi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Sebelumnya yang saya muliakan Pak Ketua, Pak Kiai Haji Mustajir, Masya Allah, Badui. Dan saya tidak bisa sebut satu persatu. Semua bapak-bapak ini insya Allah calon raja-raja di surga. Amin. Dan semua ibu-ibu calon ratu bidadari di surga. Masya Allah. Kita bersyukur karena Allah Ta'ala masih hidupkan kita. Banyak orang tadi malam tidur, ternyata pagi ini tak bangun lagi. Iya. Orang tidur itu seperti orang mati. Di dalam Al-Quran itu diceritakan orang tidur itu nyawanya digenggam oleh Allah. Kemudian ada yang Allah kembalikan sehingga dia terbangun di pagi hari. Makanya doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wal nusur. Segala puji Engkau ya Allah yang telah menghidupkan aku lagi setelah matiku yang sementara. Jadi hadirin sekalian, kehidupan di dunia ini sebentar saja. Akhirat sebentar lagi. Dunia sebentar saja, akhirat selama-lamanya, sebentar lagi. Ada orang yang pagi hari masih duduk di beranda, ternyata sore hari sudah di keranda. Betul nggak Bunda? Pak, saya mau ajak berpikir dulu nih sebelum kita mulai ngopi pagi ini. Ngopi ini ngobrol perkara iman. Bagaimana kira-kira kalau seandainya seluruh kita yang hadir di masjid ini mendengar suara di telinga kita, bunyi gini, hei, hari ini hari terakhirmu ya. Besok pulang kampung. Besok mati. Mohon maaf, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan hari ini? Cuma mikir aja. Nah, ini belum tentu benar ya. Tapi bisa jadi. Karena berkali-kali Pak saya ceramah sampai di rumah tiba-tiba panitia telepon, Pak, satu orang mati Pak. Ada. Iya. Karena kematian itu datang tiba-tiba. Nggak usah takut. Kita bicara mati jangan takut. Takut mati, tak takut mati juga. Ya. Orang beriman cerdas. Dia banyak mengingat mati untuk apa? Mempersiapkan bekal mati. Itu kecerdasan orang beriman. Kira-kira kalau kita tahu hari ini hari terakhir kita, masih maksiat nggak hari ini? Serius? Hutang bayar nggak hutang? Bayar. Minta maaf nggak sama suami?
Orang tua kita yang sudah berbulan-bulan, mungkin ada yang bertahun-tahun nggak pernah ditelepon, nggak pernah dikunjungi. Telepon nggak hari ini? Pasti. Masih ada rencana nggak buka toko di tempat lain, buka cabang? Ini bapak-bapak masih pengen buka cabang nggak? Bapak-bapak juga cabangnya lain lagi, bukan toko ya. Jadi hadirin sekalian, orang beriman ini angan-angan dunianya tak panjang. Bahkan sahabat Nabi SAW, mereka tidak yakin masih hidup ketika langkah kakinya yang kedua maju ke depan. Dia lagi berjalan nih. Mereka tak menyampaikan angan-angan ketika langkah kaki kedua maju ke depan. Ya, itu bukan berarti mereka bodoh, Pak. Bahkan sahabat Nabi SAW, mereka tak yakin masih hidup ketika mereka minum, ketika air itu masuk ke tubuh, di kerongkongan mereka. Dan itu Nabi jelaskan dalam hadis. Orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala siapa? Adalah orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Bapak-bapak kaya hari ini, ibu-ibu. Orang kaya mati. Atau ada yang lagi sedih, aku ini miskin, terus orang miskin mati juga. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Presiden mati. Semangat kali, Pak. Soekarno dulu mana Pak Karno? Udah nggak ada. Semua kita dengar orasinya, wah menggelora, bakar semangat. Ternyata Pak Karno pun tak lama di dunia. Pak Harto mana? Oh gagal. 32 tahun menjadi presiden, ujung-ujungnya mati. Ini presiden Indonesia meninggal udah banyak, Pak. Gus Dur udah nggak ada, Pak Eyang Habibie udah nggak ada. Gak lama lagi kita, Pak, Bu. Jadi nggak usah takut, ya. Ingat mati, mati tak ingat mati. Mati. Siap mati, mati tak siap mati. Mati juga. Maka sekali-sekali nongkrongnya Pak, Bu, jangan di kafe terus. Nongkrong di pemakaman. Coba lihat kuburan, tak sama panjangnya. Maknanya kematian itu bisa datang tiba-tiba. Dia tidak mencari orang tua, tidak mencari orang sakit. Ya, Bu. Lahir memang lebih duluan ibu dari anak. Tapi urusan kematian kadangkala lebih duluan cucu dari kakek. Membingungkan kematian ini. Teman saya di masjid di Cibubur, saya kan baru pulang dari Bangladesh. Tiba-tiba saya di airport dapat telepon. Dapat telepon dari orang muslim. Dia bilang, anak-anak saya juga telepon, kan akrab sama saya. Dia bilang, Pak Yantoni meninggal. Padahal pagi hari masih main bulu tangkis, Pak. Siang hari masih berjalan, masih ke masjid sholat. Masih muda, bukan tua. Kalau tua, kita nggak heran orang tua mati, ya. Orang sakit mati kita nggak heran, udah biasa. Ini sehat. Mau bikin rumah tahfiz, mau bikin ini, macam-macam rencana beliau. Habis sholat asar duduk. Prosesnya sebentar saja, tiba-tiba nggak ada, meninggal. Semoga husnul khatimah, amin. Jadi orang baik itu insya Allah matinya baik. Bagaimana hidupmu begitulah matimu. Orang yang hidupnya selalu husnuzon terus, sangka baik terus sama orang. Kalau dia bicaranya baik-baik aja. Kalau dia lihat, yang dilihat kebaikan orang saja. Kalau nampak keburukan orang, dia pura-pura tak lihat. Kalau jelas nampak di mata dia keburukan orang, dia tutupi keburukan orang itu. Orang baik itu, orang baik itu begitu. Kalau dia nampak keburukan, dia tutup. Kalau orang buruk itu, dia nampak keburukan, dia buka. Itu orang buruk. Bapak Ibu kalau melihat ada orang kalau ketemu yang dibicarakan keburukan orang lain, itu orang buruk.
Bukan ngomongin orang ya. Itu ciri-cirinya Pak, orang kalau mau bergunjing tuh. Habis itu dia omongin orang berjam-jam. Jadi orang baik bicaranya baik-baik, dia dengar yang baik-baik, dia lihat yang baik-baik, dia tulis yang baik-baik, dia fikir yang baik-baik, dia sangka yang baik-baik saja. Tidak ada kebaikan yang melebihi kebaikan orang yang husnuzon kepada Allah dan husnuzon kepada hamba Allah. Sangka baik kepada suami, sangka baik kepada istri, sangka baik kepada anak, sangka baik kepada siapa saja. Sangka baik, hati jadi baik. Kalau hati kita baik, mati kita baik. Betul nggak Pak? Orang husnuzon, insya Allah matinya husnul khatimah. Orang suuzon, kemungkinan besar matinya su'ul khatimah. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Bapak Ibu ingin meninggal di masjid? Mau? Sering-seringlah duduk di masjid. Orang yang sering-sering di masjid kemungkinan besar mati di masjid. Orang kalau sering sholat sunnah, sholat malam, insya Allah dia mati lagi sujud malam. Amin. Orang yang suka baca Al-Quran, insya Allah meninggalnya lagi baca Al-Quran. Banyak video viral kan, lagi baca Al-Quran meninggal. Orang yang sibuk dakwah, insya Allah mati dalam dakwah. Amin. Orang yang sibuk berzikir, mati dalam zikir. Orang yang sibuk ta'lim, lagi kajian, mati. Bisa. Jadi ibu-ibu kalau ke pengajian harus sering-sering. Jangan terkesan dengan keadaan. Meskipun orang, udahlah jangan sering-sering ke pengajian, kan ada sekarang lagi viral kan. Ibu nggak usah dengar itu. Terus pengajian sampai mati, insyaallah ya. Dan orang yang sibuk khidmat membantu umat, insyaallah mati dalam khidmat. Orang yang sibuk dakwah mati dalam dakwah, sibuk ta'lim mati dalam ta'lim, sibuk zikir mati dalam zikir ibadah, sibuk khidmat mati dalam khidmat. Begitu juga orang yang sibuk maksiat kemungkinan besar mati dalam maksiat. Nauzubillah. Sering baca koran pos kota enggak? Dulu sudah aneh-aneh beritanya. Ada orang yang mati di tempat judi, betul? Ada yang mati di tempat pelacuran, ada yang mati di tempat maksiat. Ayo sibuk trek-trekan motor, mati tabrakan. Bagaimana hidupmu, begitulah matimu. Maka sekarang subuh ini momentum kita nih dalam rangka ini kajian subuh istimewa, tema dunia sementara akhirat selamanya. Kita merenung, kita lepaskan kacamata dunia. Jadilah orang cerdas, insya Allah ya. Semua jadi orang cerdas. Ada satu cerita, coba dengarkan cerita ini. Ada di sebuah negara, negara ini punya undang-undang unik, Pak. Jadi siapa saja yang terpilih jadi presiden di negara itu, siapa saja yang terpilih jadi presiden, dia diberikan masa jabatan cuma 1 periode saja, 5 tahun. Bukan 2 periode, apalagi 3, enggak ada, Pak. Di negara ini cuma 1 periode. Presiden selama 5 tahun bebas berbuat suka-suka hati dia. Mau mengapa saja, mau makan apa saja, mau berbuat apa saja, tidak akan ada yang mengganggu dia. Tapi setelah masa jabatan 5 tahun berakhir, dia suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, rela atau terpaksa, dia akan dibuang ke sebuah pulau yang sangat mengerikan. Jadi di pulau itu, ini berita pulau itu, Pak, mengerikan. Orang yang ke sana tidak ada yang kembali satu orang. Semua orang yang dibuang ke pulau itu tak jelas nasibnya, kabarnya. Di pulau itu banyak hewan-hewan berbisa, binatang-binatang buas, kalajengking, ular, berbagai macam jenis ketakutan di sana, horor. Hutan belantara. Silih berganti raja hadirin sekalian. Dibuang ke pulau itu, menyesal menjerit. Tapi tak ada satupun yang kasihan. Tetap bagaimanapun dia menjerit, tolong jangan buang aku ke sana, tetap dibuang ke sana.
Silih berganti raja dibuang ke pulau itu sampai suatu hari hadirin sekalian dilantiklah seorang raja yang cerdas. Di hari pertama dia dilantik, dia tak bersenang-senang seperti pendahulunya. Kalau presiden sebelumnya, ketika jadi presiden dia buat suka-sukanya apa saja, dia puaskan nafsunya. Kapan lagi nih jadi presiden, kan cuma 5 tahun kan. Apapun dilakukan untuk menyenangkan. Kan dia pikir nanti dikubur di pulau sana terserahlah nanti kapan. Yang penting sekarang aku 5 tahun aku nikmati dulu kan. Tapi presiden yang satu yang cerdas ini dia tak berpikir tentang kerajaannya, tentang negaranya. Yang dia pikirkan bagaimana nasibnya nanti setelah 5 tahun. Maka ketika hari pertama dilantik dipanggil panglimanya, tentaranya, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian. Panggil semua, jenderal-jenderal semua. Yang di atas jangan ngobrol sayang. Apa perintahnya? Kalian dengar tentang pulau itu? Dengar Pak Presiden. Ini perintah. Semua kalian bawa pasukan terbaik pergi ke pulau itu, bunuh semua binatang buas. Siapa Presiden? Pesawat tempur terbang ke sana, kapal perang induk semuanya. Ternyata tak lama kemudian datang jenderal-jenderal lapor ke Presiden. Semua binatang buas sudah kita matikan. Bagus. Panggil Menteri Kehutanan. Kau dengar pulau itu banyak hutan di sana? Dengar Pak Presiden. Kau tebang semua pohon di sana. Kayu-kayunya jadikan kayu untuk bangunan. Siapa Presiden? PU dikirim, semua dikirim. Semua harta yang ada di negara itu dikirim ke pulau tersebut. Semua dikirim. Emas, intan, berlian, semua kirim. Apa yang ada di sini kirim ke pulau semua. Setahun, 2 tahun, mati-matian dia berpikir bagaimana pulau itu akan menjadi sebuah pulau yang sangat indah. Dibikinlah tempat listrik, semua pencahayaan. 4 tahun semua menteri-menteri datang buat laporan. Bagaimana keadaan pulau itu? Maaf Pak Presiden, boleh dilihat. Ternyata sudah berdiri sebuah istana yang jauh lebih indah daripada istananya di negara itu. Di sana negara. Bagus. Kapan kita ke pulau itu? Maaf Pak Presiden, tahun depan. Bisa nggak sekarang saya berangkat? Oh tidak, khusus Pak Presiden, ini khusus ini. Ini 5 tahun kontraknya. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Akhirnya 1 tahun terakhir, Presiden yang cerdas tadi sibuk menunggu waktu pergi ke pulau itu. Berbeda dengan pendahulunya yang ketakutan ketika dibawa ke pulau itu. Berapa banyak kita lihat para ulama, wali-wali Allah, orang-orang saleh ketika meninggal dunia dia tersenyum. Sudah nampak istananya di sana, di surga. Paham nggak cerita ini Pak? Ini tamsilan, ini perumpamaan. Bahwasanya orang yang cerdas itu orang yang sibuk memikirkan akhirat. Orang yang bodoh siapa? Orang yang sibuk membangun kehancuran di atas kehancuran. Coba bayangkan bodohnya orang pecinta dunia. Ini jamaah sekalian, orang yang mencintai dunia itu bodoh. Kenapa bodoh? Dia cari duit banyak-banyak, dia ke pasar, dia ke kantor, dia ke sawah, dia kemana-mana, dia cari duit, dapat duit, disimpan uangnya di bank, betul? Di mana disimpan? Di bank. Kadang di barang kas, kadang di bank. Itu uangnya yang dia dapatkan dikasih siapa? Kasih orang. Terus orang yang pegang duitnya dia ngasih dia buku saja. Ini buat bapak ya. Kemudian dikasih plastik satu. ATM katanya. Aku masuk kantong, udah bangga dia. Bahkan saking sibuknya dia mengumpulkan harta tadi, kemudian dikasih orang, cari harta kasih orang, ujung-ujung mati. Gak sempat menikmati harta itu. Bahkan melihat hartanya pun dia tak sempat. Bodoh gak? Tapi orang cerdas, dia cari harta sebanyak-banyaknya, dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dia gunakan sedikit saja untuk keperluan dia, sisanya fisabilillah, sisanya kirim ke akhirat. Jadi orang kaya ini, mohon maaf Bunda, mindset kita orang-orang yang sudah di masjid, memandang orang kaya itu bukan orang yang rumahnya besar, bukan orang yang mobilnya mewah,
Bukan orang yang ada Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce semua, Alphard berjajar di rumah. Bukan itu orang kaya. Bukan orang yang saldonya triliunan. Bukan itu orang kaya di dalam Islam. Orang kaya di dalam Islam siapa? Orang yang sudah berapa masjid dia bangun, berapa pesantren dia dirikan, berapa anak yatim dia sekolahkan, berapa orang yang diberangkatkan haji dan umroh. Itu orang kaya. Rumahnya sederhana saja. Paspornya 40 negara. Dakwah sana, Amerika, Eropa, dapat duit, kumpul duit, dapat duit, pergi Afrika, dapat duit, pergi ke pedalaman Mentawai, dapat duit, pergi ke Papua, Islamkan orang di Jepang, Islamkan orang di Korea, Islamkan orang di Taiwan. Itu orang kaya. Bukan cari duit kemudian ditinggal. Buat apa, Pak? Cobalah merenung, Pak. Seluas apapun rumah kita, mohon maaf, yang kita perlukan seluas punggung saja. Rumahnya Rasulullah SAW itu, bunda, ayahanda, abangku semua, sebesar 3 makam saja, 3 kuburan. Kuburan Rasulullah, kuburan Sayyidina Abu Bakar, kuburan Sayyidina Umar. 3 kuburan saja. Itu rumahnya Nabi. Coba lihat rumah kita. Bikin lantai 3 apa? 3 lantai rumahnya. Tak pernah dia naik ke lantai 2 pun tak pernah dia naikin. Ya. Dibikin rumah besar-besar. Pembantu tak ada. Akhirnya sibuk istri membersihkan rumah. Sampai tak ada waktu membersihkan hati. Tak ada waktu istri membersihkan diri pun tak ada. Dia pulang ke rumah dia bingung, mana yang istri? Mana yang pembantu? Sama baunya. Bukan tak boleh punya rumah besar, boleh. Tapi siapkanlah khadimat yang banyak. Supaya istri kita sibuk dengan ta'lim, sibuk menyambut kita di rumah. Enggak apa-apa, Pak. Yang punya kelebihan harta silakan. Tapi yakinkan jangan sampai rumah kita lebih mewah dari masjid kita. Yakinkan jangan sampai rumah kita lebih bagus daripada masjid. Nanti Allah marah, bagusan rumah kau dari rumahku. Hah? Makan Nabi sederhana. Hari ini berjam-jam habis waktu di dapur, betul enggak, Bu? Ini makan. Hanya untuk makan 5 menit, 10 menit. Tapi masaknya berjam-jam. Pakaian Nabi sederhana. Nabi itu punya pakaian cuma 3 lembar saja. Ada baju baru datang, yang lama kasih sahabat. Coba merenung semua. Bayangkan jumlah pakaian di lemari kita. Berapa banyak baju kita yang tak pernah kita pakai, Bang? Itu baju-baju yang enggak kepakai, Pak. Cobalah dikumpulkan, bunda. Saya pernah pergi dakwah ke pedalaman Papua. Ribu-ribu orang masuk Islam di sana, tak berpakaian, tak berhijab. Di Mentawai juga begitu. Coba kumpulkan baju-baju bekas ibu-ibu yang mungkin ibu-ibu, mohon maaf, ini kalau khusus ibu-ibu masalah fashion ini penting banget, Pak. Karena memang itu dunia mereka. Kalau sudah dipakai sekali, besok dipakai lagi, malu gak? Ke pesta nih, ini udah pakai nih, itu pakai lagi, dia malu. Nah itulah pride-nya, dunianya wanita, perhiasan. Jadi baju-baju yang ibu-ibu tak pakai, kumpulkan. Mungkin bagi ibu itu baju jelek, baju tak, aduh tak bagus. Tapi ketika kita berikan kepada saudara kita yang miskin, yang tak punya baju, mungkin bagi mereka itu baju lebaran. Jilbab-jilbab yang tak terpakai kumpulkanlah. Ngapain disimpan di lemari hanya untuk makan rayap, dimakan tikus? Kasih ke orang-orang terdekat. Ada tamu datang, bagi, sayang, ini tasku nih, aku beli kemarin nih, tapi sudah pernah aku pakai sekali, aku gak pakai lagi, buat kamu. Jadi barang bekas itu jangan dijual juga, bagi-bagi orang aja, bunda. Bisnis terus kadang-kadang. Iya. Makan minum sederhana, pakaian sederhana, rumah yang sederhana, kendaraan yang sederhana, pernikahan yang sederhana. Ini Islam. Islam itu mengajarkan penganutnya untuk hidup sederhana. Itulah kehidupan Rasulullah. Kehidupan yang terbaik.
Sederhana kehidupan kita, sederhanalah masalah kita. Simple life, simple problem. Iya, Pak. Coba bayangkan, Pak. Bagaimana susahnya orang yang hidup bermewah-mewah. Orang kalau sudah terbiasa tidur di hotel bintang 5, Bu, udah hari-hari dia hidup di bintang 5, itu standar hidupnya mewah, betul nggak? Satu hari dia tidur di Oyo, bahagia nggak dia? Dia menderita, aduh kenapa hotel kayak gini kan? Padahal sebagian orang yang tidak pernah nginap di hotel tuh Oyo tuh sudah dijadiin story di Facebooknya dia kan. Oh guys, nginap sekarang guys, Oyo guys kan. Dia bahagia, Pak. Tapi orang yang sudah hidup mewah, bagi dia aib juga sana. Orang kalau hidupnya sederhana, aman hidupnya. Satu orang punya handphone nih, bayang Bapak. Handphone Nokia lama, harga 300.000. Nggak ada Androidnya. Ya, yang kecil itu, Pak. Kalau dicas 3 hari nggak habis baterainya. Itu praktis. Satu orang punya handphone iPhone Pro Max 14. Itu harganya bisa 30 jutaan. Tergantung jumlah giganya. Coba bayangkan, satu punya handphone 300.000, satu punya handphone 30 juta. Lalu dua orang ini pergi ke masjid i'tikaf. Habis sholat isya, dibilang, bro, kita istirahat dulu yuk. Nanti biar bisa bangun jam 1 qiyamul lail kita tahajud. Lalu datang ke Pak Ketua Masjid, Pak Kiai, boleh kami ngecas handphone Pak Kiai? Kami mau i'tikaf nih. Oh silakan. Lalu dua orang ini ngecas handphone di masjid, Pak. Saya mau tanya, kira-kira yang bisa tidur siapa? Yang Nokia itu, Pak, dia tidur pulas muter. Wow. Maling pun ngelihat handphonenya tersinggung, Pak. Kurang ajar nih handphone nih katanya. Penghinaan buat saya nih. Aku maling, tapi ini nggak mungkin gua ambil katanya. Tapi yang punya HP mahal, jawab sebentar kaget. Astagfirullah. Jadi kira-kira yang bikin bahagia itu kesederhanaan apa kemewahan? Kawan saya punya dulu, ini cerita nih, lucu, saya sering cerita sama beliau. Dulu waktu dia masih punya mobil sederhana, saya nggak sebut merek lah. Ya pokoknya sederhana, harga 150 juta lah mobil. Ya. Ada jamaah datang di airport, saya bilang, Bang, ada jamaah, ambil mobil di rumah Der, kunci. Nah, kita ambil lah mobilnya, pinjamin, nyetir sendiri kan. Kemudian dapat rezeki, Pak, beli mobil Alphard. Telepon, Bang ada jamaah. Oh sebentar, biar abang yang jemput. Kira-kira nih yang teman saya yang punya mobil tadi, dengan mobil mewah dia tambah susah nggak dia? Susah. Tadinya nggak dia yang harus pergi jemput, sekarang karena mobil ini mewah nggak kasih orang. Pernah kami berkeliling di satu tempat di Jakarta, berkeliling, Pak, muter-muter di mall itu. Mana, Pak? Cari tempat parkir yang aman. Loh kenapa? Oh, kemarin spion hilang 15 juta. Spionnya dicuri orang, mobil itu. Harga spion 15 juta. Ternyata semakin mewah itu mobil, semakin menyusahkan, betul nggak? Tapi bukan berarti tak boleh punya mobil mewah. Boleh. Yang tak boleh itu masuk hati. Kecenderungan benda-benda mahal, barang-barang mewah itu masuk hati. Kalau ada orang naik mobil mewah, dia punya mobil mewah, dia punya HP mahal, tapi tak masuk hati. Itu wali Allah, sama seperti orang main pegang api tak terbakar. Dia main api tapi dia tak terbakar. Dia main air tak basah kakinya. Tak terkesan, itu luar biasa. Tapi kan itu susah, Pak. Ya. Maka supaya kita main aman saja hadirin sekalian, sederhanakanlah keperluan hidup kita. Kemuliaan bukan dalam kemewahan, tidak. Saya baru tadi pagi dapat WhatsApp dari Excel. Excel tuh anaknya Mbak Ayu Azhari. Dulu kami pernah pergi dakwah. Saya pernah dakwah sama dia ke
India, Pakistan, Bangladesh. Pernah dakwah sama dia juga ke Jepang sama Hong Kong 4 bulan. Kemudian pernah keliling juga dia ke Kalimantan Selatan. Dia tadi WhatsApp subuh sebelum di atas mobil. Bro, ingat nggak? Dulu kita naik mobil Rolls Royce. Berapa tuh harganya mobil Rolls Royce? Tahu harganya berapa? 20M mobil. Di Batu Licin tuh banyak orang punya mobil itu, Pak. Di sana bos-bos tambang batu bara. Lalu kami datang ke satu teman yang punya mobil itu. Lalu saya sama Excel naik ke mobil itu. Di dalam mobil itu kita ngobrol. Saya tanya sama dia, termasuk yang punya mobil itu. Saya tanya, kira-kira kalau anjing naik mobil ini berubah nggak derajatnya? Saya tanya, ini bukan menghina ya. Anjing naik mobil mewah tetap anjing, betul nggak? Mananya kendaraan itu tidak akan menaikkan derajat kita sedikit pun. Jangan sampai harga mobil kita lebih mahal daripada harga diri kita. Banyak orang kaya pulang kampung dia ke kampungnya dia. Setiap lebaran bawa mobil mewah, satu kampung cium tangan dia, Pak Haji, mantap kali. Dia kentut pun, wangi kentut Pak Haji, kata orang. Ya, orang kalau kaya itu tidak ada salahnya, Pak. Orang semua mantap. Ini Pak, orang kaya ini dia pikir orang memuliakan dia. Ternyata berapa tahun kemudian ini mobil udah syahid. Mobil sudah ditarik debt collector. Dia pulang kampung naik bis. Tak ada yang tegur dia. Baru dia sadar ternyata beberapa tahun yang lalu satu kampung mencium tangan dia. Assalamualaikum Pak Haji. Mantap Pak Haji ganteng. Keren banget senyumnya, Masya Allah. Ini kalau orang kaya itu semua benar, Pak. Itulah hukum dunia. Ternyata selama ini orang memuliakan mobilnya, bukan dia. Orang ruku-ruku itu, orang itu kepada mobilnya. Jangan sampai harga mobil kita lebih mahal daripada harga diri kita. Siap bunda? Ada 2 orang beli kuda. Saya lagi hobi naik kuda sekarang. Kuda itu kalau yang bagus mahal harganya, Pak. Bisa miliar harganya. Ini tamsilan lagi nih, tamsilan. Coba dengarkan cerita ini. 2 orang naik kuda, beli kuda. Anak kuda dia beli. Kuda Australia. Dia beli murah saja karena ini anak kuda 30 juta mereka beli. Subhanallah. Lalu mereka siapkan kandang kuda tadi. Kuda yang pertama dilatih, ditarbiyah. Jadi kuda tadi setelah dikasih makan, dimandiin, dirawat, disuruh lari. Kuda ini ditunggangi, dipecut, luka-luka itu pinggangnya kuda itu. Setiap hari berkeringat itu kuda. Sampai 1 tahun lebih hadirin mulia. Sudah tinggi, 170 tinggi kuda itu. Kemudian 1 ekor kuda yang lain sama-sama dikasih makan tapi tak dilatih. 1 ekor kuda ditarbiyah, dilatih, dibawa lari, dikebut, berkeringat ini kuda tiap hari. Dipukul terus. Pokoknya ini kuda luar biasa, larinya cepat sekali karena tiap hari latihan. Loncat sana, loncat sini. Sementara 1 ekor kuda lagi dikasih makan, minum, dimandiin saja. Ganteng kuda, gagah kudanya. Sama-sama besar karena satu peranakan. Lalu beberapa tahun kemudian ada lomba balap kuda. Kuda yang dilatih tadi karena memang hari-hari dia berlari, cepat larinya. Dia jadi juara. Akhir kuda yang ditarbiyah, kuda yang latih jadi apa? Jadi juara. Sementara kuda yang tidak dilatih baru 1 putaran sesak nafas dia. Tinggalan. Akhirnya ketika penerimaan trofi, datanglah 1 orang bos, orang kaya. Dia bilang, Pak, kuda Bapak yang juara 1 ini saya mau beli. Dia bilang, mohon maaf Tuhan, saya tidak jual kuda ini kuda kesayangan saya. Gimana kalau saya beli 1 miliar? Hah? Modalnya berapa cuma? Dia beli berapa tadi cuma? 30 juta.
1,5 tahun dia latih, tiba-tiba harga jadi berapa? 1 miliar karena kuda ini berkualitas, kuda ini dilatih, kuda ini larinya kencang, berprestasi, sehingga kuda ini mahal harganya. Lalu didengar sama temannya tadi yang tak pernah kuda ingat dilatih tadi, dibawa ke orang kaya tadi, bos, kuda aneh ini 1 peranakan nih, kata, Australia juga, ya, bolehlah 1 M kurang-kurang sedikit. Ya. Dia bilang, apa prestasi kudamu? Oh maaf, kalau prestasi memang tidak ada, tapi kuda ini bagus nih, sehat ini, kata. Baik, sebentar. Ini kudamu ini paling nih, saya berani 80 juta lah. Tersinggung dia, Pak. Kurang ajar katanya dalam hatinya kan. Masa kuda yang sama-sama kita beli 30 juta ini laku 1 miliar, kudaku ditawar 80 juta aja. Akhirnya dia berpikir bagaimana supaya kuda ini mahal harganya. Dia pulang ke rumah, bukan dilatih kudanya, tapi dibelikan pelana yang mahal. Dipasangkan pelana kuda, di sana dikasih batu-batu mulia. Bahkan berlapiskan emas tuh, kulit-kulit yang terbaik. Dikasih ada emasnya, ada batu bacannya, ditabur-taburin ada batu diamond semua berlian. Setelah dipasangkan pelana, dibawa ke orang kaya tadi. Bos, sekarang coba dikira-kira harga kuda ini. Ah, kalau kayak gini boleh, ini 1 miliar katanya. Lalu dia dapat duit 1 miliar, dia berjalan dengan angkuh. Dia bilang ke orang, kudaku laku 1 miliar. Padahal yang mahal tuh kudanya apa pelananya, Pak? Pelananya. Banyak orang ambil jalan pintas, ingin mulia, bukan iman amal yang diperbaiki, bukan ketakwaan yang dia usahakan, tapi rumah yang dia baguskan. Dia pengen mulia, mobil yang dia perbagus. Dia pengen mulia, hidung yang dia mancungkan. Kulit yang dia putihkan. Tak ada hubungannya kemuliaan dengan itu semua. Kemuliaan itu hubungannya dengan ketakwaan. Satu orang miskin tinggal di pedalaman, tak cantik, tak tampan, tak rupawan, miskin. Sudahlah miskin, penyakitan lagi. Bisa dibayangkan bagaimana malangnya nasib dia. Dia bicara tak ada orang mendengarkan suara dia. Nggak mau orang. Dia bagi usulan tak terima. Dia pinang ada orang, tidak dibukakan pintu. Ditolak, nggak ada cerita kamu ada aja kamu. Mau pinang anak. Miskin. Tapi di hati dia ada Allah. Di hati orang miskin semacam ini ada ketakwaan. Yakinilah orang semacam ini dia lebih mulia daripada artis-artis Hollywood yang tak beriman kepada Allah. Satu orang miskin yang bertakwa lebih mulia daripada seluruh raja-raja kafir yang ada di seluruh dunia ini. Kemuliaan dalam ketakwaan. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita sudah mengenal dunia, tak mungkin kita mencintai dunia. Siapa saja yang mengenal dunia tak akan mungkin mencintai dunia. Dunia ini seperti tai sapi. Seperti apa? Seperti apa, Pak? Sementara akhirat seperti susu sapi. Yang perlu kita ikhtiarkan, usahakan itu apa? Susu sapi. Karena kalau susu sapi ini nggak diperah, nggak keluar dia, Pak. Tapi kalau ee-nya sapi, nggak usah diperah-perah juga, dipencet perut sapi, nggak usah, Pak. Kalau sudah waktunya keluar dia. Nggak bisa dipaksakan itu. Bapak tutup pun, Pak, tetap dia mencerat keluar, Pak. Nggak usah dimasukkan tangan ke dalam juga mau buru-buru dapat tai sapi, nggak usah. Dunia seperti bayang-bayang. Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang adalah dengan meninggalkannya. Paham? Pernah mengejar bayang-bayang, Pak? Semakin kita kejar semakin jauh dia. Tapi orang cerdas dia tahu, oh bayang-bayang ini gimana supaya dia mengejar saya? Maka kejar cahaya. Ketika satu orang telah memutuskan mengejar cahaya, Allah perintah bayang-bayang mengejar dia. Jadi di dunia dua saja pilihan, mau mengejar bayang-bayang atau dikejar bayang-bayang. Pilih mana? Dikejar bayang-bayang. Orang yang sibuk mengejar akhirat, dunia datang dalam keadaan hina ke bawah telapak kakinya. Dunia ini seperti orang
Dunia dan akhirat itu seperti ulama menamsilkan, hadirin mulia, orang menanam padi. Kalau kita menanam padi, rumput pasti akan ikut tumbuh, betul nggak? Kadang bunda yang pernah di kampung nih, rumput itu kalau tidak dicabut, kadang-kadang lebih tinggi dari padi. Sampai panen itu kadang-kadang 4 kali dibersihkan rumputnya. Tapi siapa yang menanam rumput, mustahil akan tumbuh padi. Paham? Siapa yang dapatkan Allah, dia dapatkan segala-galanya. Siapa yang kehilangan Allah, dia akan kehilangan segala-galanya. Kalau kita beli sapi, pasti dikasih tali, betul nggak? Tapi kalau kita beli tali, tak mungkin dikasih sapi. Saya lihat di TikTok video viral, polisi menangkap maling sapi, diborgol tangan maling ini. Kata polisi, kenapa kau maling sapi orang, Pak? Sumpah Pak, katanya, saya cuma ambil tali aja Pak. Sapi ngikut katanya. Goblok, katanya, tampar sama polisi Pak. Dia nggak ngaku maling sapi, saya cuma ngambil tali Pak, itu sapi ngikut. Dikepukin sama polisi. La ilaha illallah. Jadi jangan ngadi-ngadi yang aneh-aneh deh. Iya Pak. Apalagi tamsilan dunia nih. Banyak dunia ini tamsilannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ini kan dekat laut nih kan? Kalau kalian ingin tahu perbandingan dunia dengan akhirat, celupkan jari telunjukmu. Bahkan dalam satu hadis lain dikatakan, celupkan ujung jarum ke samudra yang luas, lihatlah air yang ada di ujung jarum itu. Air yang ada di ujung jarimu, hadhihi dunya, itulah dunia. Hari ini orang berebut tetesan air, mengabaikan samudra yang luas. Satu kursi yang kepengen banyak, gimana nggak ribut? Maka orang beriman, dia tak berminat dengan tetesan air, tak berminat sedikit pun, tak berminat. Tak mungkin orang beriman berebut-rebut kekuasaan, tak mungkin. Kau ambil aja, buat kau aja. Jadi Pak, maka hati-hati milih pemimpin nanti Pak. Kalau kita mau milih pemimpin nanti, cari orang yang tidak mencalonkan dirinya. Cari orang yang mengatakan jangan pilih saya. Pilih, kita pilih. Insyaallah. Tapi kalau dia katakan pilihlah aku, orang yang jujur, terpercaya, amanah, berkarisma, itu orang gila Pak. Orang kalau puji-puji diri dia sendiri itu gila Pak. Ada kelainan jiwa, tanya sama dokter psikolog. Orang yang memuji-muji dirinya, dibuat poster, kemudian amanah, terpercaya. Karena saya begini, orang ini otaknya tak ada apa, malu, bagaimana gak malu? Insyaallah Pak ya. Dulu sahabat menolak dunia dengan kedua tangan mereka, namun Allah hantar dunia dalam keadaan hina ke bawah telapak kaki mereka. Hari ini kita meraih dunia dengan kedua tangan kita, tapi dunia meninggalkan kita. Karena dunia memang seperti bayang-bayang. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Kalau saja harga dunia dalam pandangan Allah sama dengan sebelah sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Tak dibagi sama Allah. Tapi coba kita lihat, Allah berikan harta kepada mereka, Allah berikan kekuasaan kepada mereka, Allah berikan segala-galanya untuk mereka. Karena Nabi memang menjelaskan, ad-dunya jannatul kafir, sijnul mu'minin. Dunia adalah surganya orang kafir, penjara bagi orang beriman. Bahkan dalam satu hadis saya pernah baca dalam kitab, sebuah kitab, sekiranya tidak akan mendatangkan kecemburuan kepada orang beriman, maka Allah akan berikan istana, rumah untuk orang kafir yang terbuat dari emas. Tapi ternyata rumah mereka pun dari batu kayak kita. Terus Allah nggak sayang? Oh, bukan begitu standarisasi sayang Allah. Kucing dikasih makan, tikus dikasih makan, betul. Tapi beda Pak. Meskipun kadangkala makanan tikus lebih mahal daripada makanan kucing, ya,
Cobalah pergi ke minimarket, beli makanan kucing, mahal Pak. Makanan tikus. Di dalam makanan tikus itu ada apa? Ada racunnya. Istidraj. Tahu istidraj? Maka kucing tak perlu iri melihat makanan tikus. Nih kata kucing, aku dikasih tulang-tulang aja nih, bos ini. Kucing, kau dikasih tulang, dikasih sisa-sisa makanan karena kau disayang. Dikasih itu dengan kasih sayang. Tapi tikus itu dibelikan bakery, dibelikan roti keju. Itu bukan disayang. Dia mau dimatiin. Dalam keju itu ada racunnya. Dilihat sama yang punya rumah, kan tikus datang, mulai digigit itu makan roti keju digigit. Kata yang punya rumah, habisin. Habis mulai sempoyongan Pak, diambil pentungan, digebukin kepalanya. Makanya hari ini orang-orang jahat, orang-orang zalim, orang-orang yang jahat kepada agama, yang durhaka kepada Allah Ta'ala, bermaksiat hari-hari, mereka kalau tidak cepat-cepat kembali bertaubat kepada Allah, mereka hanya menunggu azab Allah datang saja. Iya Pak? Tidak usah sedih Bunda, sedih sementara, betul nggak? Bahagia sementara. Dunia ini semua sementara saja. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Berbagai macam ribuan tamsilan tentang dunia ini ada dijelaskan oleh para ulama. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Berarti 60-70 tahun itu cuma beberapa saat saja. Sekejap mata saja. Bu, masih teringat kemarin ya, waktu mau daftar SD, diantarkan ibu kita ke sekolah. Saya masih terbayang bagaimana almarhum mama saya mengajarkan cara masang tali sepatu, Pak. Sampai sekarang saya masih ingat. Ternyata ingat kejadian itu sudah 40 tahun yang lalu. Baru seperti kemarin kejadian itu. Ternyata sekarang saya bercermin pun sudah tumbuh uban. Maka saya pakai tongkat, Pak. Orang kalau udah 40 tahun kata Imam Syafi'i sudah pakai tongkat, Pak Dwi. Nah, mohon maaf ya. Boleh nanti Pak Ketua pakai tongkat ya. Atau satu masjid pakai tongkat semua nanti. Ya Bapak, ini sunnah Nabi. Tapi yang jelas tak lama lagi kita akan semakin tua dan ujung-ujungnya mati. Maka bersyukurlah hari ini Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya nih, Ibu ada yang sebelum ke masjid tadi ada yang mandi nggak? Serius. Ini sunnah Nabi itu Pak, mandi sebelum subuh itu. Kebiasaan Rasulullah SAW mandi sebelum subuh. Mandi sendiri apa dimandiin? Dimandi. Alhamdulillah. Masih bisa mandi sendiri. Tapi ingat, tak lama lagi kita tak bisa mandi sendiri. Kita akan dimandikan oleh orang-orang terdekat kita. Hari ini boleh pilih warna-warni, hijau, putih, semua, batik, pakai pink, biru, hitam, orange, purple, boleh pilih warna-warni, bebas. Namun tak lama lagi kita tak boleh memilih warna. Meskipun ibu suka warna pink, bilang sama suami, yang kalau aku meninggal please kafanku pink ya, gak bisa. Belum pernah saya lihat, kalaupun bisa, belum pernah saya lihat orang mati kain kafannya pink, pocong pink itu belum ada. Iya Pak. Semewah apapun kendaraan kita, ingat kendaraan terakhir kita adalah kerandaan, pundak-pundak sahabat kita. Dan tadi salat subuh di mana kita salat? Di belakang imam. Ingat, tak lama lagi kita tak boleh sholat di belakang imam, tapi di mana? Di depan imam. Ada orang tak pernah ke masjid, sekali-kalinya ke masjid kurang ajar, sholat depan imam. Meninggal dia, mati dia. Tapi alhamdulillah ya. Nah, makanya sekarang nih yang bagi dakwah kepada teman-teman kita yang belum tutup aurat, katakan kamu nanti mau tutup aurat sekarang apa nanti kita tutupkan ya. Nah, maka hadirin sekalian, orang kalau mengenal Allah
dia pasti akan mencintai Allah. Dan orang yang kalau mengenal dunia, siapa saja mengenal dunia, dia tak akan mungkin mencintai dunia. Karena dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di atas mati, yang di belakang mati, yang di tengah mati, yang ceramah mati, yang bersandar dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Apa yang kita bawa, Bu? Hanya iman dan amal saleh. Pak, kira-kira kalau kita mati duluan, istri kita mau masuk kubur gak sama kita? Kalaupun ada acting aja, aku mau ikut mati, aku masuk kubur. Maka ibu-ibu tuh jangan pergi ke pemakaman, Pak. Ibu-ibu tuh tak dianjurkan dalam agama kita untuk hadir di pemakaman. Karena kalau di pemakaman suka bikin drama, guling-guling lah, aduh lah pokoknya aku mau mati aja, aduh aku mati aja. Ini aku dengar di Ustaz Abdul Somad nih cerita, ada bapak-bapak meninggal, istrinya pun pengen masuk kubur. Ini jamaah sudah mau timbun jenazahnya. Dia dipegang anak-anaknya, mama udahlah mama ikhlaskan papa, mama ikhlaskan. Enggak mau mama ikut aja, mama mati aja, mama mati aja. Mama masuknya kubur. Akhirnya ustadznya panik. Kata ustadznya, oh anak-anak lepaskanlah tangan mamamu nak, lama kali kita nunggu nih katanya. Pas dilepaskan tangan ternyata tak masuk juga rupanya. Astagfirullahaladzim. Ternyata gaya saja. Iya Pak. Nih mohon maaf nih, yang masih muda-muda nih, kalau antum meninggal muda, mati muda Pak, umur sekitar kita mati nih, istri kita tuh masih segar Pak. 30, 40 tuh masih, oh, lagi lucu-lucunya tuh, ya enggak? Iya benar. Kemungkinan dia kawin lagi ada, betul nggak? Tapi wanita yang bersabar, seorang janda yang tidak menikah lagi, sampai hitam pipinya mencari nafkah untuk membesarkan anak-anaknya, kata Nabi, dia seperti ini denganku di surga. Tapi kalau menikah lagi boleh, asal habis masa iddah. Ya Pak. Tapi kalau bapak-bapak kadang belum mati istrinya, mohon maaf nih Pak, saya buka rahasia nih Pak. Astagfirullah. Ada istri bilang sama suaminya, yang iya, kalau aku meninggal nanti abang kawin lagi nggak? Terus kata suaminya, enggak mungkin dek, kau satu-satunya, tidak ada yang lain sampai jannah, til jannah. Oh, insyaallah. Terus kata istrinya, terus kalau abang nggak nikah lagi, siapa yang ngurus abang nanti? Kalau abang tua, Allah. Ada Allah dek, tenang dek. Udah aku nggak mau bang. Aku pengen abang nikah lagi nanti. Ada-ada aja kamu nih. Gak mungkin lah aku nikah lagi. Kau satu-satunya, tak ada yang lain. Please, gak apa-apa, aku gak marah kok. Karena aku udah gak ada juga. Ya kalau kamu paksa ya terpaksa lah, gak apa-apa. Perempuan begitu. Ini padahal baru seandainya nih. Baru jika seandainya kan. Udah mulai nih. Udah mulai cemburu. Padahal dia sendiri yang mulai.
Terus kalau abang nikah lagi, berarti istri abang tinggal di rumah kita dong. Ya kan abang nggak punya rumah lain deh. Rumah kita satu-satunya ini. Terus dia tidur di sini dong, tempat tidur kita. Ya kamar anak-anak kan kecil semua, masa ini buat anak abang di kamar kecil? Aduh. Terus perhiasanku, parfum-parfumku dia pakai dong. Ya dia mubazir kalau nggak dia pakai, Dek. Terus dia bilang lagi. Terus baju-bajuku pasti dia pakai juga. Oh enggak, Dek. Kalau bajumu kegedean, Dek, katanya. Keceplosan, Pak. Ya, kurang ajar katanya. Udah ada rupanya katanya. Bapak-bapak ini mempandai, Masya Allah. Tapi ibu jangan usah khawatir ya. Bapak-bapak di masjid ini insya Allah semua setia. Setiap tikungan ada selingkuh dari akhir. Astagfirullahaladzim. Tapi hari ini banyak orang yang tak bahagia. Kenapa? Karena sangka buruk yang ada di kepalanya. Maka saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, ibu tidak akan dihisap oleh Allah akan dosa suami. Jadi kalau suami ibu bermaksiat di luar rumah, ibu tidak akan diganggu Allah di akhirat. Tidak akan dipermasalahkan gara-gara dosa suami. Tapi suami bertanggung jawab atas seluruh dosa istrinya. Pahala suami 100% mengalir ke buku catatan amal istri, sementara dosa istri mengalir ke buku catatan amal suami. Sungguh malang seorang wanita yang punya suami tak mau beramal. Suami tak mau sholat, suami tak mau dakwah, suami tak mau qiyamul lail, suami tak mau baca Al-Quran, suami pelit tak mau sedekah. Ya Pak. Maka ibu-ibu tak perlu diperiksa-periksa handphone suami ya. Tidak perlu. Karena apapun yang ada di sana itu urusan dia sama Allah. Nanti ibu periksa, nanti gila sendiri nanti. Ah, siapa nih? Astagfirullah, siapa lagi? Iya, padahal itu bukan siapa-siapa. Iya. Ya. Tapi memang ada di cerita nih. Pak, ini sebelum saya tutup nih. Tapi jangan ditiru ya. Ini jangan ditiru. Jadi ada suami nih. Di dalam Islam, mohon maaf Bunda, di dalam Islam itu diperbolehkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu, paham? Itu di Al-Quran. Kalau ibu bilang, aku anti, ibu murtad, keluar dari Islam. Gak boleh anti. Kalau aku tidak siap, ya Allah jangan diuji aku dengan itu. Gak boleh, itu boleh. Tapi pokoknya aku anti poligami. Kalau ada penita begitu itu, kata guru saya Kiai Muhammad almarhum, dia keluar dari Islam karena dia telah anti dengan satu ayat Al-Quran. Dia nggak boleh menganti dengan satu ayat Al-Quran. Ini ceritanya nih, bapak-bapak dia banyak, dia takut istrinya nih galak. Akhirnya diam-diam dia menikah di luar, diam-diam. Kalau secara agama sah pernikahannya, tapi secara etika adab tidak bagus Pak. Karena menikah itu mesti diketahui oleh banyak orang. Karena ini berita gembira jangan dirahasiakan, betul nggak? Karena ini rahasia, ini sir. Maka nama istri keduanya ditulis di handphonenya Kapolda. Apa? Kapolda. Dan pikirannya dia kalau nanti dia nelpon istri 01 tak akan berani angkat. Ini Kapolda soalnya. Jadi handphone dia taruh-taruh aja. Dia nggak takut ketahuan. Dia udah mikir nih mafia. Tapi jangan ditiru ya. Nanti udah pulang ke Kapolda semua. Lalu suatu hari, suami tadi laki-laki itu dia mandi. Cuma lama mandi. Itu HP dicas di atas kulkas di dapur. Kamar mandi dekat sana. Istrinya sayang sama suaminya. Ikrom bikinkan kopi. Waktu itu lagi masak kopi, tiba-tiba bunyi handphone. Dia intip. Siapa yang nelpon? Kapolda nelpon. Oh, jangan diangkat. Ternyata miss call 3 kali. Dia bilang kalau sekali lagi dia Pak Kapolda nelpon, berarti ini urgent. Aku harus angkat. Abang lama kali di kamar mandi. Ternyata pas diangkat, suara perempuan. Dia bilang mana ada Kapolda perempuan, tidak ada. Di data di Sabang Sumber Merauke sampai belum ada Kapolda perempuan hari ini. Subhanallah. Langsung emosi. Ini lagi bikinin kopi, itu handphone baru itu masuk ke kopi. Setan kurang ajar, ini mati tipu aku rupanya. Dia bilang Kapolda. Ini keluar tanpa perasaan berdosa pakai handuk. Yang lihat handphoneku enggak?
Dibilang tuh lagi ngopi sama Kapolda tuh. Ibu jangan stres-stres Bu ya, banyak-banyak ketawa, hidup sekali saja, jangan suntuk aja hidupnya. Karena ibu kalau marah-marah, suntuk-suntuk itu muka jadi jelek. Kalau suami pulang lihat istri jelek, dia keluar lihat cantik-cantik di luar, bahaya. Maka ibu-ibu harus banyak senyum, insyaallah ya. Panggil suami dengan panggilan kesayangan. Siapkan minuman, makanan, berdandan, bersoleh untuk suami. Insyaallah surga di tangan ibu. Ya, Allah janjikan ketaatan seorang istri kepada suami, jaminannya apa? Surga. Ketika seorang wanita meninggal dunia, lalu suaminya di depan banyak orang dikatakan, aku ridho dengan jenazah ini, wajib surga. Wanita yang taat itu bukan orang wanita yang kalau dipanggil suaminya dia bilang entar, tidak. Jadi kalau ibu lagi masak di dapur, lalu suami panggil, dek, matikan kompor, iya bang, berlari mau dipanggil suami, itulah wanita yang taat. Aku lagi masak nih, manggil-manggil aja. Nah, itu. Astagfirullah. Insyaallah ya. Dan suami yang terbaik, laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Maka nasihat saya kepada bapak-bapak, sama istri jangan suka marah, sama istri sayang-sayang, jangan pernah berdebat, jangan berantem sama istri. Paham? Kadang-kadang wanita ini suntuk Pak, kita pulang ke rumah dia lagi PMS dan sebagainya, dia emosian. Jadi kalau ada petir menyambar di rumah, kita tak perlu ikut berteriak. Pergi ke masjid Al-Barakah, sholat 2 rakaat. Insya Allah pulang ke rumah, petir pun berhenti. Pas pulang masih menyambar, balik ke masjid lagi. Tidak ada ceritanya petir itu menyambar sepanjang hari, nggak ada. Lama-lama berhenti dia. Ya Pak, betul nggak? Nah, jangan pernah berdebat dengan kaum wanita, karena sejarah mencatat belum ada ceritanya kita menang melawan mereka. Wanita tak bisa dikalahkan. Benar Pak Kiai, tahu hikmahnya kenapa Idul Adha yang dikorbankan kambing jantan, bukan kambing betina? Kenapa kambing betina tidak disuruh Nabi untuk dikorbankan? Karena Nabi tahu ini kambing betina, jangankan dikorbankan, disalahkan pun tak mau dia. Ya, paham ya? Jadi nggak usah lah, dia sen kiri belok kanan pun tak boleh kita salahkan. Itu urusan mak-mak. Pokoknya mak-mak ini nggak ada salahnya, insyaallah ya. Jadi hadirin sekalian, inilah hikmah pagi. Yang pertama, bersihkan hati dari kesyirikan. Jangan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jangan meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan jangan berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Yang kedua, hidupkan sunnah Nabi semampunya, bukan semaunya. Yang ketiga, perbaiki sholat laki-laki di masjid 5 waktu berjamaah. Di tempat azan dikumandangkan, ibu-ibu sholat di awal waktu. Jangan menunda-nunda sholat, karena ibu-ibu punya tamu bulanan yang datang tiba-tiba. Gara-gara menunda sholat, datang tamu, tercatat dosa meninggalkan sholat dengan sengaja. Kemudian pelajari fadilah amal, supaya kita semangat dalam beramal. Kalau kita tak tahu nilai amal, kita malas. Betul nggak? Ibu-ibu disuruh, Bu, ada batu besar di depan masjid, angkat. Jamaah angkat batu besar. Mungkin jamaah malas-malasan mengangkat. Kok batu sebesar truk disuruh angkat? Tapi tiba-tiba kata Pak Kiai, di bawah batu besar itu ada uang 10 M ya. Di bawah batu itu ada emas 10 kilo. Kira-kira angkat nggak? Karena tahu fadilahnya. Betul? Dan Nabi mengajarkan setiap amal ada fadilahnya. Suatu hari Abu Hurairah menanam pohon di depan Masjid Nabawi. Lalu Nabi katakan, "Ya Abu Hir, maukah aku beritahu kamu sebuah cocok tanam yang lebih baik dari ini?" "Mau ya Rasulullah." "Ucapkan subhanallah, Allah akan tumbuhkan satu pohon di surga." Ayo coba semuanya, subhanallah. Bapak ibu dapat satu pohon di surga. Dari Sulaiman, karena yang menyuruh, kalau ada 1000 orang, saya dapat 1000 pohon. Amin. Itulah hebatnya dai, Pak. Disuruh orang mengucapkan, orang ucapkan, kita dapat pahalanya. Coba sekali lagi dong. Ibu dapat berapa? 2 pohon. Dari Sulaiman dapat berapa? Dapat 2000. Sambil dalam hati ya, satu orang 1000 ya. Ambil pulang nanti. Berapa dapat pahalanya dai nanti? Maka dai itu nanti di akhirat insyaallah Allah akan kejutkan dengan royalti pahala dari orang-orang yang mengikuti ajakan mereka. Allahu akbar. Bapak Ibu mau pergi pernah umroh? Yang pernah umroh banyak sini.
Saya mau tanggal 9 April mau umroh. Saya mengajak semua jamaah untuk umroh gratis bersama saya. Mau? Ya tapi pesawat bayar ya. Kan saya nggak punya pesawat ya. Hotel bayar, pesawat bayar. Tapi umrohnya saya janji pasti gratis. Jadi kita kumpul di depan Zam-Zam Tower itu, dekat Ka'bah. Ya, insyaallah. Insyaallah ya. Mudah-mudahan jumpa di sana, amin. Jumpa di Baitullah, jumpa di tanah suci. Subhanallah. Kemudian tawadukkan hati, jangan sombong. Katakan setiap hari, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Bisa? Bisa ngucapin kalimat ini? Coba ikuti, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba ulangi. Cerdas. Karena ada ibu-ibu kemarin seburuk-buruk saya lebih buruk orang lain gitu. Perasaan saya nggak ngajarin kayak gitu, coba. Nggak mau mengalah ibu. Ya, Allah beri dua mata, satu mata selalu melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Lalu ikhlas, orang ikhlas dia tak terkesan dengan penilaian orang, dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati. Santai saja, tangan kita cuma dua, mulut orang miliaran banyaknya, tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga dan teruslah berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Caci maki orang tak akan membuat kita hina, sanjung puji orang tak akan membuat kita mulia. Dan yang terakhir, orang baik dalam pandang Allah, dia menjadikan dakwah sebagai maksud hidupnya. Insyaallah Pak ya, Nabi sudah tidak ada bunda, suami ibu suruh pergi dakwah. Jangan sepanjang hari di rumah terus. Suruh keluar dakwah. Pergi Pak, Bapak cari duit, pergi sana Pak dakwah. Pergi ke kampung sebelah. Kalau tidak bisa jauh-jauh, dekat-dekat saja. Tidak bisa lama-lama, sebentar saja. Setiap orang Islam ini punya tanggung jawab dakwah karena Nabi sudah tidak ada. Betul nggak Pak? Satu orang yang dapat hidayah asbab kita. Coba yang sini yang sudah pernah Islam orang angkat tangan, yang pernah mensyahadatkan orang angkat tangan. Alhamdulillah. Usahakan sebelum mati ada satu orang yang bersyahadat di tangan kita. Amin. Itu kata Nabi, satu orang yang dapat hidayah asbab kita, gara-gara kita orang masuk Islam, gara-gara kita orang bertaubat, gara-gara ibu orang berhijab, gara-gara bapak orang sholat, dia berhenti mabuk, berhenti maksiat. Satu orang itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Satu orang yang dapat hidayah asbab kita lebih baik daripada unta merah satu lapangan. Itu hadis Nabi. Maka mulai hari ini ajak saja, bukan ajar, ajak. Dia mau tak masalah. Yang penting kita sudah sampaikan ke telinga mereka, Allah yang akan kesankan ke hati mereka. Itu saja dari saya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya walid ya arhamar akhirin ya dzal qadimati ya rahimah masakin ya arhamar rahimin ya Rabb ya Allah. Pada pagi hari ini di kajian subuh istimewa di Masjid Al-Barqah ini, ya Allah, kami berkumpul karenamu ya Allah. Tolong satukan hati kami dengan hati para ulama ya Allah, dengan hati orang-orang saleh ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami yang menggunung tinggi ya Allah. Curahkan hidayah kami ya Allah, tambahkan hidayah kepada diri kami ya Allah. Jadikan diri kami semua asbab hidayah ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa orang tua kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa kakak adik kami ya Allah, dosa karib kerabat kami, teman-teman kami dan umat Islam seluruh dunia. Ya Allah, bila ada yang sakit di majelis ini, angkat penyakit kami ya Allah. Bila ada yang sempit, lapangkanlah kehidupan kami ya Allah. Bila ada yang jomblo, berikanlah jodoh yang terbaik ya Allah, yang soleh dan soleha. Ya Allah, anak-anak kami jadikan anak yang soleh dan soleha, alim, alimah, da'i, hafiz dan hafidah. Ya Allah, Engkau maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui segala hajat kehidupan kami ya Allah. Bila ada yang sempit, lapangkanlah hidup kami ya Allah. Bila ada sedang bermasalah rumah tangganya, berikanlah ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah. Kami ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW di surga nanti ya Allah. Antar Nabi ke dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Ya Allah, apa yang diminta Nabi itu kami minta, apa yang telah Nabi itu kami tolak. Antar kami ke seluruh dunia ya Allah untuk meninggikan kalimah la ilaha
illallah. Jadikan kami semua menjadi dai dan daiyah-Mu ya Allah. Hidupkan kami dalam dakwah, matikan kami dalam dakwah, matikan kami dalam sujud malam kami ya Allah, matikan kami dalam zikir kami ya Allah, matikan kami dalam tilawah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.